Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Z Actress. Video kali ini kita akan mengenal dashboard Canva dan juga cari tahu apa aja fungsi menu dan tools penting apa yang sering digunain para content creator atau para desainer Canva tentunya. Dan langsung aja untuk video kali ini. Untuk pengenalannya tentu di video sebelumnya kita udah daftar dan juga ya saya juga ulas sedikit tentang tampilan awal seperti apa, terus kemudian apa aja yang bisa kita buat di sini. Nah, untuk video kali ini kita akan bedah satu persatu. Kayaknya nggak bedah lah ya. Kita cek aja satu persatu apa-apa aja tools yang dan fungsi-fungsinya apa aja gitu. Oke, yang pertama ada beranda tentunya. Nah, untuk beranda, kalau di tab beranda dimana kita akan menemukan banyak sekali fitur, yaitu untuk dokumen, terus kemudian yang lain-lain. Dan kita ada di sini pilihan lainnya, kita cek apakah pilihan lainnya. Di sini juga banyak pilihan. Nah, ini ada yang populer, jadi untuk populer banyak yang digunain template-template gitu, seperti contohnya ya untuk kursus atau presentasi atau konten Instagram. Nah, ini paling banyak. Nah, nanti kita akan coba buat untuk konten Instagram seperti apa, terus kemudian kursus seperti apa, juga presentasi seperti apa. Nah, lalu ada lagi layout untuk ukuran yang umum sering dipakai, terus kemudian untuk kantor dan bisnis seperti proposal, salah satunya CV. Nah, biasa untuk ngelamar kerja gitu. Lalu kemudian ada pemasaran dan promosi. Nah, biasanya ini untuk dipakai untuk iklan. Apalagi perencanaan pribadi dan acara. Nah, ini untuk buku wallpaper telepon ya. Oh ya, wallpaper, terus kemudian pembatas buku untuk tiketing. Nah, seperti itu. Dan terakhir ada foto dan video. Nah, ini untuk kolase atau edit-edit bentukan kolase gitu yang ada susunan-susunan foto-fotonya. Terus kemudian video, lalu untuk iklan di LinkedIn dan TikTok tentunya. Oke, masih banyak lagi. Nah, untuk di bagian ini kita udahin dulu. Nah, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya untuk pembuatan awal. Jadi kita fitur ini tuh membuat ukuran gitu. Jadi di home ini kita bisa langsung buat ukuran desain seberapa yang kita mau atau kita butuhkan gitu. Jadi cari langsung. Terus kemudian misalnya salah satu contohnya kita pengen yang dokumen, kita klik aja dokumen, lalu nanti maka akan keluar. Atau pengen yang khusus ukuran custom gitu, jadi sobat misalnya cari ukuran Instagram misalnya gitu, atau ukuran kertas gini. Lalu nah, ini ada inci-incinya kan atau milimeternya. Nah, nanti tinggal klik aja ukuran khusus, terus kemudian nah ini lebar sama tingginya. Nah, untuk unitnya atau satuannya itu bisa diganti inci, milimeter atau sentimeter. Nah, seperti itu ditulis aja misalnya di sini tadi berapa, 215 215 sama 330 15330 gitu. Terus kemudian ini ganti ke milimeter ya, milimeter kan ya, milimeter. Nah, ini ganti lalu buat desain. Nah, seperti itu. Jadi untuk tampilan awal ini di home kita langsung disajikan untuk dokumen atau file apa yang ingin kita edit gitu, seperti contoh. Jadi bentukan ukurannya gitu. Lalu kemudian ada proyek. Lanjut lagi kita ke proyek. Nah, proyek ini sebenarnya template atau desain yang udah kita buat nanti akan masuk ke bagian folder ini gitu. Jadi misalnya kita buat aja langsung, beri contoh, kita ambil yang dokumen. Nah, jadi kalau udah kita buat misalnya salah satu contoh seperti ini gitu ya kan, buat lorem ipsum. Nah, sebenarnya nanti ada bagian aplikasi, jadi kita bisa pilih kayak lorem ipsum gitu, atau mockup atau lain-lainnya juga bisa.
Nah sebenarnya kita lebih mudah lagi, kita tinggal klik aja langsung jadi. Nah, ini saya contohkan aja dulu lorem ipsumnya. Contoh di sini kita buat desain untuk dokumen gitu. Contoh aja, aduh lama sekali ya. Oke, ini dia lorem ipsum, kita copy aja dikit, terus salin, terus kemudian kita masukin kemari. Nah seperti ini. Lalu kemudian jika ini udah selesai, langsung aja kita balikkan ke project tadi, kita tengok di project. Nah tunggu beberapa saat. Nah ini dia langsung jadi gitu. Jadi desain yang tadi tuh atau proyek yang kita edit tadi langsung masuk ke kemari gitu. Jadi masuk ke dalam langsung folder project gitu. Tapi untuk keseluruhan. Nah gitu, kalau misalnya kita buat nanti di bagian desain yang kita buat folder lagi baru, nah kita masukkan ke folder tersebut, nah nanti bakalan masuk kemari ke folder, ke tab folder gini. Nah ini juga bisa kita sharing ke teman atau bagiin desain kita ke teman kita gitu kan, atau ada tim project, tim editing yang lain gitu. Nah seperti ini. Nah lanjut ke template. Nah untuk template itu ini desain yang sudah jadi yang bisa kita pakai langsung tanpa harus kita pusing-pusing ngedesain dari awal. Ini kalau memang sobat pengen yang simple atau pengen cepet gitu ya kan, nah bisa langsung. Nah bagi contoh yang kayak ini bisa kita langsung pakai contohnya. Lalu kemudian kita klik aja kan, lalu sesuaikan template, kita klik langsung dan kita diarahin ke template tersebut gitu. Nah ini tampilannya udah jadi tinggal ganti kata-kata aja. Kita mau buat kata-kata apa gitu, misalnya diskon murah gitu ya kan, diskon murah. Nah gitu, kita bisa ganti-ganti spesial gitu, kita ganti ini spesial gitu. Atau yang ini merek kita, merek dagang store, nah gini. Dan kita bisa tambahan nomor HP atau yang lain-lain. Nah ini kalau udah selesai langsung aja kita ke balik project tadi dan kita lihat template yang tadi. Nah ini ke tab yang satunya lagi, ini tab yang udah untuk edit yang ke project. Biar nggak bingung nih saya delete aja. Nah ini dia masuk, ini kita delete aja. Nah jadi untuk di tab atau menu template itu untuk templatean yang langsung jadi, yang bisa kita gunain gitu. Dan pastiin tentunya perhatikan untuk lisensinya, jangan lupa. Bagi contoh kayak di sini ada yang pro, aktifkan Canva Pro gitu kan. Nah cari yang free, kalau nggak ada langsung bisa kita pakai yang free. Nah seperti contohnya yang ini juga, ini pro, ini free. Nah ini pro gitu. Perhatikan yang bagian lisensinya tentu. Lalu kemudian di bagian template tentu ada banyak pilihan kategori. Nah template ini ada untuk bisnis, sosial media, edukasi, video, pemasaran, produk, dan kartu undangan gitu. Atau untuk foto juga ada gini, atau ikon-ikon templatean icon gitu. Nah ini untuk di bagian template sepertinya kayaknya nanti kita bakalan coba seperti apa templateannya. Nah lanjut lagi untuk merek. Nah merek biasanya untuk penggunaan merek dagang atau bisnis gitu, jadi ada satu logo kit bentukan dari brand kita, atau buat pengen nge-branding gitu, nah bisa pakai yang ini. Nanti simpan di cloudnya Canva, jadi nggak apa-apa lagi, nggak susah-susah lagi untuk ngedesain seperti apa atau apa gitu.
jadi tinggal download aja langsung dan langsung pakai. Lalu kemudian ada aplikasi. Nah, untuk di aplikasi ini untuk aplikasi pihak ketiga. Jadi contohnya ada mockup gitu ya kan, jadi pengen kita pakai mockup. Nah, seperti yang saya jelasin sebelumnya, jadi aplikasi ini bisa kita pakai untuk tambahan aplikasi atau tools kegunaan gitu ya. Jadi kita pakai untuk mockup, terus kemudian ada dukungan untuk AI. Nah, seperti ini buat gambar atau buat video gitu. Nah, ini bisa kita gunain. Nah, ini juga ada Voice Studio, tuh logo maker juga ada, atau pembuatan logo gitu, dan masih banyak lagi, Imagine, dan ya cukup banyak lah, kita bisa coba-coba nanti. Lalu kemudian ada Lab Imajinasi. Nah, Lab Imajinasi tentu di video sebelumnya juga saya sudah jelasin. Nah, ini teks yang kita buat jadi gambar. Sebagai contoh, misalnya ini kan angsa anggun meluncur dengan mudah. Nah, ini kita bisa gunain. Nah, seperti ini. Jadi kata-kata gitu langsung kita bisa buat dan kita bisa langsung jadi hasilkan seperti gambar di tampilan ini gitu nih, yang ini kita bisa gunain secara free. Namun di sini ada tingkatan 20, berarti untuk 20 kali gambar aja. Lalu biasanya kalau untuk project pengerjaan editing desain tentu banyak alat yang sering dipakai. Nah, alat-alat apa aja yang sering dipakai? Nah, tools yang sering digunain tentunya untuk ngedesain itu ada beberapa. Jadi dari mulai teks, terus kemudian shape atau bentukan dari teks ya kan, pertama yang teks, lalu kita bisa edit teksnya, terus kemudian perhatikan bagian shape atau bentuk-bentuk seperti ini. Jadi bentukan gini tuh kita bisa buat juga, atau elemen lebih tepatnya elemen. Jadi kita bisa tambahkan elemen. Nah, biasanya kalau untuk sering digunain tuh mulai dari teks, terus kemudian shape, dan juga aksesoris lain seperti ya ini tetap shape juga sih sebenarnya, atau line atau garis gitu, line gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di mana kita dapatnya? Jadi cukup mudah, kita cari di bagian elemen dan cari kata langsung. Nah, seperti contoh tadi line ya. Nah, ini line atau shape. Nah, ini juga ada, langsung ada bentukan ya, kita bisa. Nah, stiker juga bisa kita gunain atau grafis. Nah, ini bisa langsung kita pakai gitu. Nah, ini kita lihat semua. Nah, sebagai contohnya ini, dan ada koleksi-koleksi juga, jadi bisa tinggal langsung kita gunain. Udah dipilihkan oleh Canva dan lebih mempermudah kita untuk mengerjakan editing. Nah, teks, kemudian shape, dan angka ya kan, angka atau number gitu, seperti itu. Lalu kemudian mockup. Nah, mockup itu cukup sering digunain. Nah, mockup itu biasanya kita ambil dari elemen juga, yaitu contohnya desain bingkai ya, bingkai. Nah, ini bingkai. Jadi kita cari yang bingkai, terus kemudian pilih yang contohnya kita pakai yang ini laptop gini. Lalu kemudian cari foto dan kita tengok yang ini, lalu kemudian kita ambil yang ini dan kita drag langsung. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi mockup begitu. Oke, video kali ini itu aja, semoga bermanfaat dan terima kasih.